Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi jalla jalalu wal musalla ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Sahabat karomah doa yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dalam ketaatan, sehat dan bahagia. Semoga Allah memudahkan urusan dunia dan akhirat Anda. Sakinah rumah tangga Anda, dilapangkan rezeki dan diluaskan rezekinya, dan dilunaskan seluruh utang-utang Anda, serta dicukupkan dengan rezeki yang halal agar terhindar dari yang haram. Amin, amin, amin ya mujibas sa'ilin. Sahabat yang dirahmati Allah, untuk Anda yang sedang kesulitan ekonomi, hutang menumpuk dan belum terbayar, dan keinginan yang belum terkabul, ada sebuah kisah dari seorang janda yang bernama Aisyah yang melakukan amalan sedekah dan sholat tahajud, yang mana doa-doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Anda mengamalkannya juga, berarti Anda sudah berusaha mendatangkan rezeki langsung dari langit dan dari bumi. Dan kecepatan dari keampuhan amalan ini diibaratkan dengan api yang lahap membakar kayu. Dan secepat itu pula hajat kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebelum saya lanjut, marilah kita dukung channel ini dengan cara tekan tombol like, dan bagi Anda yang baru bergabung, silakan tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu. Sahabat karomah doa yang dirahmati Allah, sedekah merupakan satu amalan dalam Islam yang besar pahalanya. Di samping juga membawa manfaat pada lingkungan sekitar yang membutuhkan bantuan. Terkait sedekah, ada kisah menarik yang diungkapkan seorang janda bernama Aisyah. Kisah ini bermula pada tahun 2012. Ketika itu Aisyah tengah dalam keadaan terpuruk, sangat terpuruk. Rasanya tidak akan ada yang bisa membantunya. Usahanya, warungnya digusur, sedangkan ia punya banyak utang di bank. Ia takut sekali hidupnya akan terus dikejar-kejar utang. Hanya termenung meratapi nasib, itulah yang ia lakukan sehari-hari di rumahnya. Hari itu sambil menghadap keluar jendela, Aisyah berpikir bagaimana kalau pinjam lagi dari orang lain selain bank. Ia lantas menuju ke salah seorang tetangganya dengan meminjam uang. Tetapi pinjaman itu tidak diterima. Malah esok harinya tetangga lain tahu ia meminjam uang, sehingga jadi bahan gunjingan tetangga. Pikir Aisyah, orang-orang cuma taunya ia punya anak banyak. Memangnya punya banyak anak bisa? Anak-anak juga nggak punya duit. Susah buat keluarganya, gumam Aisyah dalam hati. Ia malu sekaligus tampak jatuh, merasa tidak punya harga diri. Lalu keesokan harinya ia bangun. Saat kumandang adzan subuh, ia sholat. Lalu usai sholat, Aisyah menonton televisi. Pagi itu pukul 5 ada acara ceramah. Aisyah ingat betul kata-kata di televisi ketika itu. Kita harus bergantung hanya kepada Allah saja, bukan kepada orang lain. Kalau kita ada masalah, terus langsung datang ke meja bank, yang ada pinjaman kagak dapat, malu iya. Harga diri hilang, iya. Begitu kalau bergantungnya sama orang. Kalau bergantung sama Allah, cuma Allah nggak bakal tuh ada harga diri hilang. Diomongin orang, Allah pasti akan kasih jalan keluar, malah diganti dengan yang lebih baik. Sontak saja saat itu Aisyah menangis. Aisyah merasa selama ini benar-benar lupa pada Allah yang selalu mengawasinya.
Penyesalan penuh kesedihan meresapi dadanya. Hingga sesak, ia dengarkan lagi tausiah hari itu. Dengan sedekah, maka Allah akan berikan balasan berlipat-lipat. Kemudian hari itu ia juga baru mengetahui. Terus membaca Al-Quran dan sholat tahajud, maka bisa menyelesaikan permasalahan. Allah itu hadir saat kita tahajud, hadir langsung melihat kita. Waktu tahajud itu adalah waktunya kita lapor langsung sama Allah tentang permasalahan kita. Lagi-lagi Aisyah merasa ia selama ini benar-benar jauh dari Allah. Esoknya ia mendengarkan lagi ceramah itu, terus saja sampai tema tersebut usai. Selama mengikuti ceramah di televisi, sedikit demi sedikit Aisyah menerapkan. Ia rutin sedekah setiap hari walau hanya 2.000 rupiah. Hingga akhirnya ada saat Aisyah melakukan sholat tahajud rutin selama 2 pekan. Akhirnya hari-hari Aisyah tidak lagi gelisah. Alhamdulillah, emak sekarang mulai tenang, enggak kepikiran utang mulu, katanya pada sang anak yang memang menganggur. Pada lain hari seorang tetangga datang untuk meminjam sejumlah uang. Aisyah berpikir kalau dikasih, maka bagaimana ia memulai usaha seperti yang telah ia niatkan untuk mencari tempat berjualan. Tapi ia ingat, pernah dalam posisi itu belum lama ini. Ia lantas memberikan uangnya, walaupun Aisyah sendiri sangat memerlukan uang itu. Seiring berjalan waktu, Aisyah tetap menunggu. Allah datang memberikan bantuan. Ia mengungkapkan dengan begitu banyak kejadian yang terjadi padanya, pasti Allah punya rencana. Kalau dipikir-pikir ternyata masih banyak orang yang masalahnya lebih berat dari saya, katanya. Hingga pada suatu hari usai sholat subuh, Aisyah tidak biasanya langsung berdandan rapi. Ketika sedang menyapu, tetangganya menghampiri, mengajaknya mengobrol. Dari obrolan itu Aisyah mengungkapkan keinginannya untuk berjualan nasi lagi. Ternyata tetangganya yang juga seorang pedagang ini baru ingat kalau ada kontrakan warung yang kosong di dekatnya. Tanpa pikir panjang, pagi itu Aisyah langsung diajak melihat kontrakan warung itu. Alhamdulillah, sewanya terjangkau. Ia membayar sewa itu dari tetangganya yang membayar hutang. Subhanallah, Allah memang sangat baik, pikir Aisyah. Pagi itu ia ketika sholat subuh memang bilang, "Ya Allah, saya mau jualan lagi, kasih saya tempat jualan." Begitu pinta Aisyah. Sebelumnya ia sudah mencari tempat jualan ke mana-mana, bahkan ke tempat yang jauh dari rumahnya, tapi bayar sewanya terlalu mahal. Ketika mendapat tempat jualan ini, ia langsung berpikir tentang ceramah yang selama ini ia dengar. Allah Maha mendengar, Allah Maha memberi jalan keluar dari arah yang tak disangka-sangka. Inilah jawaban doa dalam tahajudnya selama ini. Kini Aisyah merasa bersyukur. Sejak 2012 hingga sekarang ia masih berjualan. Utang-utang pun sedikit demi sedikit terbayar. Anak-anaknya pun makin bisa mengatasi kehidupannya. Inilah kisah Aisyah yang dengan merendahkan diri kembali kepada Allah melalui jalan sedekah dan tahajud. Masya Allah. Demikianlah sajian karomah doa kali ini, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.